Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 61. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-61. Kita tadi baru saja mendengarkan 3 lagu. Ada Apache dari Rose serta Bruno Mars di-request oleh Captain Rescos Ozen. Ada Take Off It dari KSI serta 3P Red di-request oleh Riley Hart. Ada XG dengan Howling di-request oleh Lea Kill. Sekarang kita akan masuk ke segmen kedua. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Artax. Kemudian di segmen kedua ini ialah Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Seperti biasa, mau mengingatkan pada para penonton dan para pendengar kalau ingin menggunakan channel poinnya, silakan gunakan channel poinnya. Untuk bertanya bisa 99 channel point via text di chat room, atau 369 kalau mau ngobrol via audio. Kemudian kalau mau bertanya-tanya, untuk request lagu sudah ditutup karena kayaknya sudah habis slotnya. Baik, biar tidak lama-lama lagi, mari kita masuk ke segmen selanjutnya ya. Pertanyaan pertama dari aku. Apakah punya habit yang biasa dikerjain pas lagi streaming atau sebelum stream? Habit pas streaming atau sebelum streaming ya? Ya, kebiasaan. Kayak aku tadi kan aku bilang aku cukuran dulu ya. Kalau aku sebelum streaming udah pasti aku makan dulu. Oke. Itu udah pasti, karena pernah sekali aku langsung streaming aja kan, nggak makan. Itu sampai jam 11 aku streaming. Dan makananku Terbengkalai, diam. Terbengkalai jadinya. Dan aku nggak makan jadinya, makananku jadinya terbuang sia-sia. Oh, sampai pagi? Iya. Abis streaming tidur gitu maksudnya? Iya, habis streaming udah pasti ya kayak capek banget gitu loh. Habis mengeluarkan semua energi gitu pas streaming. Ya, habis streaming langsung tidur biasanya. Selain makan? Bahkan kan biasa kalau kan untuk beberapa bulan terakhir ini kan aku kerja kan. Pulang kerja, mandi, makan, nah udah itu baru streaming gitu. Terus ini kalau misalnya kamu makan lapar gitu nggak nyediain cemilan kah? Kayak aku sebenarnya sekarang lagi lapar, tapi ada cemilan, tapi nggak bisa aku makan. Sebenarnya sih lapar ya, cuma aku tahan-tahan. Tapi sebelum pas kerja itu jujur aja camilanku tuh nggak terkontrol gitu. Tapi nggak pas streaming, karena pas streaming itu aku fokus gitu sama main sama nge-streamnya. Nggak bisa aku sambil ngambil camilan itu nggak bisa. Oke. Maksudnya kan main camilan tangan kotor kan, makan camilan tangan kotor, terus harus masih lap-lap gitu kan, ribet maksudnya. Jadi pas streaming itu fokus ke streamingnya, kayak makan minum segala macam itu udah sebelum streaming, atau bisa dilakukan setelah streaming nanti. Komentar si Morgan. Tapi aku paham. Aku kalau misalnya lagi streaming juga basically jarang makan, kecuali emang sesi makan ya. Terus kalau misalnya minum kadang-kadang juga minum, kadang-kadang tidak. Soalnya di sini dingin, jadi malas kalau misalnya ke WC terus-terusan. Aku nggak mau jadi streamer pipis, dikit-dikit ke WC, dikit-dikit ke WC. Ya, dikit berebek kan, nah itu dia. Iya, malas juga. Nggak boleh Mas Adi, dia harus nge-gym. Terus ada komentar, iya wong chat viewer aja nggak dibaca. Iya kan begitu kah? Dibaca dong, tapi ya karena kan aku baca chatnya itu ini ya pakai HP kan. Oh, nggak punya dua monitor kah? Enggak, dulu sebelum pas awal-awal aku nge-stream mulai Maret itu, karena aku pakai PC adikku. Karena PC adikku tuh dia kerja kan di luar kota dulu kan. Jadi aku pinjamlah PC-nya. Aku pakai main sambil nge-stream. Dia tuh punya second monitor, jadi dari situ masih bisa aku baca chat panjang gitu kan. Nah setelah pindah ke HP ini nggak bisa, aku harus scroll up dulu. Karena sekarang kan udah beli PC baru kan, nggak ada second monitor.
Oke, kebanyakan yang chat begitu ya. Jadi Iya, kalau iya. misalnya, berarti mesti dikurangin yang ngechat. Enggak dong. Kalian harus selalu ngechat, guys, biar aku semakin semangat. Gila banget. Tapi nggak ada rencana beli second monitor kah? Ada rencananya. Ini pelan-pelan nih. Ini kamera kan baru aku beli, kamera, speaker aku baru beli. Terus apalagi aku baru beli ya. Kemarin itu aku beli sebenarnya kan beli mic. Cuma suara mic-nya tuh mendem. Jadi rugi aku di sana beli. Kok mendem? Kamu Iya, maksudnya. pas mau beli mic nggak nanya-nanya dulu? Kan punya banyak temen. Nah itu aku udah beli, udah lama sebenarnya. Udah lama. Cuma nggak kepake-kepake kan. Ku coba kemarin pas mau streaming streaming Elden Ring pertama kali yang DLC-nya. Ku coba-coba nggak, suaranya mendam kan. Terus ku beli sound card. Ku beli sound card. Ternyata tetap malah suaranya tambah gerebek-gerebek gitu loh. Kamu Jadi beli aneh. mic XLR? Nah itu juga aku tipe mic-nya aku nggak tahu. Sabar, aku ada nggak ya mic-nya di sini? Taruh dulu ya. Oke. Kayaknya ada nih. Nah mic-nya tuh kayak ini nih, Mas Adli. Nih. Oh Nih, mic-nya. iya betul. Tipe-tipe mic yang dari satu arah doang kan? Kayak mic masjid kan? Mungkin ya, ini aku beli. Ya memang harganya 100 ribuan sih. Oh, itu kan mic-nya satu arah doang, tak? Oh, iya kah? Oh ini kah? Ada bulat-bulatnya ini kah? Ya satu arah ini kah? Kamu misalnya beli mic begitu nggak baca buku-buku itu kan, tak? Nggak bener. Aku main beli-beli aja gitu loh. Nggak mic masjid juga. Aku nggak Iya. tahu mic apa, tapi kayak mic itu loh, mic speaker BM yang kalau BM misalnya Block Rocks tuh, ada betul kata Bang Sam tuh. kayak mic BM itu loh, Block kayak mic itu loh, kayak mic kalau ada orang ada acara pakai speaker yang kayak di luar. Ya para bapak ibu kita berkumpul di arah sini ya. Perhatian. Gimana? Ya itu kan mic Ya. ini, itu kan mic ini ya basically. Mic, Iya. ya itu ya kira-kira. Makanya itu kan masa arah doang. Beda kayak mic aku ini kan mic mic kondenser ya. Yang basically ngambil semua tak. Jadi kalau mendem kayaknya salah arah doang deh. Bisa jadi ya. Klip please. Kenapa di klip? Dibilangin lihat channelnya si David. David siapa? Tapi gadgetin. Kenapa dia cosplay Pasti. mic masjid? Oh, Ya ini memang aku nggak ada nggak ada lihat rekomend sih beli mic-nya ini. Aku lihat murah nih mic-nya, coba gitu aku beli. oke. Soalnya mic emang kayak gitu tak. Kalau misalnya mic kayak punya aku nih kan, kalau misalnya nonton aku mukbang itu kedengaran kan aku tak-tak-taknya. Makanya kayak kok setelah ganti mic tambah ini ya, tambah garing gitu suaranya Mas Adli kan gitu kan. Tambah krenyes gitu. Begitu kira-kira. Kasih harganya Mas Adi, kasih paham. Enggak lah, ini tidak semahal itu. BTW tadi ada komentar gimmick itu Mas Adli biar ada yang beliin. Wah, enggak dong. Aku beli ini semua pakai duitku, guys. Oke. Aman aja. Kita lanjut ya, ada 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kurang penting sih. Kenapa Anda ke open cam? Perasaan dulu nggak open cam. Apakah? Pertanyaan dari Morgan 93. Oh, dulu aku tuh belum punya kamera kan. Jadi ku cari-cari juga kamera dulu, beli kamera. Pertama kan beli PC dulu pastinya kan. PC-nya udah ada, baru kamera aku beli. Kamera tuh baru aku beli berapa bulan yang lalu ya? 2-3 bulan yang lalu kayaknya baru aku beli. Itu pun karena tes BUMN kalau nggak salah. Tes BUMN harus pakai ini kan, kamera kan. Jadi harus ku beli. Jadi daripada ininya juga nganggur kan, kameranya nganggur, jadi ku pakai aja buat di on stream. Berarti sampai sekarang nggak ada rencana mau off cam lagi? Atau mostly harus selalu on cam? Aku kemarin baca-baca loh di komentar itu kan ini enak kalau misalnya on cam kan kelihatan pas lagi ngeselinnya gimana begitu. Ya soalnya kalau aku stream tuh kalau on cam kan harus kelihatan ini ya,
Aku tuh nge-stream tuh pasti nggak mungkin aku tunjukin kesedihanku, capekku semua. Pasti aku tunjukin happy-happyku kan. Nah pasti kalau dalam keadaan aku nge-stream pasti tuh aku dalam kondisi lagi happy maksudnya. Nggak gimmick gitu loh. Oh. Nggak gimmick happy-nya gitu. Jadi Kal- setiap aku streaming itu nggak pernah dalam keadaan sedih, capek itu nggak pernah. Kalau misalnya lagi sedih nggak streaming? Iya, sedih atau capek banget tuh kan, capek banget gak ada aku streaming gitu. Oke. Bohong, dia banyak gimmick Mas Adli. Iya, dari tadi aku udah banyak paham-pahamnya gimmicknya. Jadi double Mas Adli keselnya dulu dengerin suaranya itu udah berasa gimmicknya. Sekarang open cam jadi double berasa gimmicknya. Jadi kalian sih kenapa sih guys marah-marah mulu nggak boleh? Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Roti Sepan, ya kan? Tips move on dong beli. Waduh, untuk kakak Rot yang lagi move on, itu blok semua kakak Rot. Nah, semua dia tentang dia blok semua. Fokus sama kerjaan sekarang, gitu. Fokus kerjaan kek, hobi kek, apa kek gitu. Jangan sampai gagal move on gitu. Kan bikin kita bisa move on kan karena kita ini sibuk. Begitu sih pengalamanku. Kok pengalaman? Maksudnya yang aku tahu dari orang gitu. Kamu keceplosan gak boleh cuma kulit-kulit doang. Itu maksudnya aku dengar dari orang kayak gitu, harus itu sibuk gitu, cari kesibukan gitu kalau mau move on gitu, guys. Kata teman aku gitu ya, Tak ya. Iya, kata temanku seperti itu, guys. Temanku seperti itu. Kita harus fokus gitu dengan satu hal gitu. Hobi kayak kerjaan kayak gitu. Blok semua tentang dia gitu. Oke, yang penting kita dulu yang damai dengan hati ya, Tak ya. Betul, kita harus damai dengan hati kita. Oke. Ada komentar, Tak? Emang iya, Tak? Oh iya, jelas dong. Lapor ada. Terus ada komentar lagi, kerjaanku ngetawain kamu, makanya kamu sering stream ya, kata Roti. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari siapa ini? Dari An Kerokun. Ada rencana numbuhin atau cukur brewok? Sebenarnya tuh ini sudah sempat aku cukur ya, karena makan atau minum tuh selalu nempel gitu loh. Kayak minum air itu nempel di sini. Jadi kayak ganggu banget. Jadi aku cukur. Jadi nggak segini-segini aja lah, nggak sampai aku panjangin lagi gitu. Ini dirapiin sekali 2 hari 3 hari. Iya, pokoknya udah lewat mulut nih bulunya, tuh aku potong-potongin. Oke. Ada komentar, bibir orang juga nempel kan? Wow. Ngeri kali komentar malam ini, Tuhan, takut aku. Nggak ada, guys. Makanya kalau mau melihara kumis tuh dijaga, sering-sering dirapiin. Coba cukur bang, sisain tengahnya aja bentuk trapesium. Hey. Ngeri kan. Tapi aku harus gagal dalam ini, masuk kelas art dulu, gila banget. Wah. Pinggir jurang ini, saya ngerti jobnya kemana. Takut sekali. Aduh. Ada komentar lagi, jadi yang nempel bukan bibir orang. Bukan ya guys, itu makanan, minuman itu kadang-kadang nempel gitu loh dia di sini. Jadi itu sangat mengganggu ya. Harus dikit-dikit cari tisu gitu loh kan, nggak. Kita kan go green. Tisu kan dari pohon guys. Kita itu harus go green guys. Mengurangi konsumsi pepohonan gitu. Sumpah kamu tuh seharusnya kayaknya jadi brand ambassador Go Green gitu ya. Nge-gym. Dibalas si Luna itu, halah kentut lu taks. Kocak, aduh. Padahal aku bahas Charlie Chaplin, kalian bahas apa? 999. Oh. Iya kan, sama-sama art kan itu. Wah. Kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Lunasi. Bagaimana progres percintaan dengan si dia? Waduh.
Yang mana nih? Berapa banyak? Oh, maksudnya nggak ada. Berapa banyak? Nggak apa-apa. Ya yang mana? Kamu itu kayaknya apa Aduh. sih? Ada kan istilahnya setiap tikungan ada setia. Iya, aku tuh orangnya setia Mas Adli. Tapi setiap tikungan ada. Aja setiap pada setiap tikungan. Ngeri banget tuh. Jadi gimana? Bagaimana progres percintaan dengan si dia? Ya begitu-begitu aja Bu. Nggak terlalu banyak progresnya gitu. Oke. Kalau ibunya pengen tahu ya, Ibu Luna. Baik, belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita Oke. lanjut ya ke pertanyaan aku. Kalau begitu selanjutnya, udah ngapain aja? Mau dijawab kah? Udah ngapain aja? Belum ada Sebentar. ngapa-ngapain Bu. Tenang aja Bu, aku belum ngapa-ngapain gitu. Santai aja. Arahnya kemana? Saya takut. Bu. Saya takut channel saya family friendly. Arahnya kemana? What do you mean udah ngapain aja? Oh wow. Emang iya. Belum ada ngapa-ngapain guys. Berarti wow, roti ketikannya. Wah karot itu udah to the point banget tuh. Takut Nah. sekali. Bagaimana, apakah Nggak mau ada, kita guys. lanjutkan atau mau tetap di roasting sampai nanti menjadi hitam biji kopinya? Wah jangan. Mari kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Pertanyaan aku selanjutnya, apakah ada tips dan trik kah untuk streaming di Twitch? Wah. Kamu nggak Tips streaming and di tempat-tempat lain kan? Oh iya, aku streamnya cuma di Twitch doang. Tips and trick ya, aduh aku streamer magang lagi. Tapi kalau tips and trick ya, aku bisa kasih, apa ya? Kalau Apakah? ya kalau misalnya pengen mulai nge-stream ya, itu kalau di Twitch tuh lumayan, aku bilang kalau belum ada komunitas itu lumayan sulit ya. Betul. Kalau aku ya setelah aku coba lihat gitu, kalau nggak ada komunitas sendiri itu, apalagi nggak ada yang support tuh memang susah berkembang. Apalagi jarang-jarang stream gitu, wah udah pasti nggak bakal berkembang tuh, susah banget maksudnya. Kecuali emang kamu streamer ini ya, yang memperlihatkan belahan lautan, belahan gitu. Nah itu kayaknya cepat tuh naik tuh. Yang pool itu, nah mungkin itu cepat tuh. Buat naik. Oh, ya Allah. Itu sih maksudnya. Kecuali di kalau platform merah tuh aku nggak tahu ya, karena platform merah tuh aku cuma iseng ngupload konten doang kadang-kadang. Itu pun udah lama banget tuh. Tahun 2018 kayaknya aku ini. Oke, Apa ada namanya? komentar. Keluarkan belahanmu, Artax. Gila, belahan apa nih maunya Bang Morgan? Kok keluarin, gila. Belahan jiwa. Gila. Untuk Bang Morgan sih aku keluarkan, Bang Morgan. Kita lanjut. Tadi apakah streamer cowok juga bisa lebih gampang kalau menyiarkan belahan-belahan? Oh bisa kan, cowok juga bisa, asalkan nge-gym dulu. Nge-gym sambil terbentuk belahan baru gini, tek gitu kan. Kamu BTW ini membership sama yang punya gym mahal ya? Atau kenal? Atau jangan-jangan emang ada link afiliasi ya? Maksudnya kalau misalnya kamu tuh kayak misalnya bisa menggiring orang ke gym, nanti kamu dapat komisi. Enggak ada. Aku kan baru seminggu doang masa ikut gym. Itu pun aku masih trial. Oke. Ada komentar kalau gemuk juga ada belahan, Tax. Oh, jadi ini tujuannya dia nge-gym biar bisa ngeliatin belahan. Oh Belahan my God. leher kan maksudnya? Bukan. Waduh, betul sekali. Ini ke leherku, aku nggak ada leher belahan sih di leher sih. Itu Nggak bisa lipatan. sigma aku, guys. Itu lipatan, Kak.
Tadi rasa-rasa ada mau tanya. Oh iya, tadi kan kamu bilang tips dan triknya kalau misalnya streaming di Twitch itu mesti punya komunitas ya sebaiknya. Biar oke dan biar apa sih? Tidak sulit untuk berkembang. Oh iya, tidak sulit berkembang gitu. Itu apakah termasuk dengan trik yang kamu gunakan pertama kali untuk share screen dalam tanda kutip? Itu kan juga menggiring biar ada komunitas ya. Ya kalau itu enggak, karena itu kan itu cuma sekali doang ya aku lakukan, sekali atau 2 kali itu kalau nggak salah. Oh. Abis itu aku nggak pakai lagi akun Twitch-nya. Akun Twitch-ku aku pakai nonton salah satu streamer. Kan dulu kan aku main PS itu sering main Rainbow Six kan. Rainbow Six Siege. Nah itu aku sering nonton boleh nggak aku sebut nama streamernya? Boleh lah. Oh namanya Bikini Body. Nah itu Bikini streamer Body? itu aku sering lihat Bikini Body. BODY. Jadi Bikini ya BODH. Ya, Bikini Body gitu. Bikini Body streamer. Iya. Oh, body. Iya, body. Oh, oke. Nah, itu kan dia semi ngetroll lah mainnya gitu. Tapi tips and triknya bagus. Dia nunjukin trik-trik di satu map gitu. Bisa lakukan apa? Ada trik-triknya gitu. Jadi aku suka nonton kadang-kadang. Nonton itu gua aplikasikan pas main gitu. Jadi kan kocak gitu kan. Oke. Tapi masih mengikuti sampai sekarang. Sampai sekarang masih aku ikutin karena memang kocak orangnya gitu. Oke. Ada komentar, dia suka nontonin streamer aneh-aneh, Om. Oh, emang suka bikini. Noted. Kalau mau lihat bikini body Mas Rock, nggak tax. Kamu mau lihat bikini body Mas Rock, nggak tax? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Sangat jijai ya guys ya. Tadi kamu bilang apa terkait ini ya? Kemudian yang kan kamu basically berkembang juga dengan komunitas dong berarti. Berarti pas menuju AVI dibantu oleh beberapa orang dengan komunitas. Udah jelas itu, udah jelas. Beberapa orang bantu aku juga buat AVI. Salah satunya kan teman-teman di server Kaluna kan. Server Kaluna. Terus ada Bang Bre sama Richie San. Richie San itu juga kan. Richie San juga dia bantu aku. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kalau begitu ya. Gimana rasanya beliin game buat orang tapi ngancem refund gamenya? Pertanyaan dari Lunasi. Kamu beliin orang game? Bagaimana saya beliin game buat orang yang ngancem? Wah, itu sih tidak tahu syukur orangnya, guys. Kamu kalau misalnya beliin orang game, orangnya bisa refund? Bisa dong, Mas. How? Kan kita give ya? Ya kan tolak maksudnya, mungkin tolak ya. Tolak atau seingatku kalau belum dimainin bisa di refund gak sih, Mas Ali? Oh, serius? Iya, maksudnya kan selama masih di bawah masih bisa itu syarat dan ketentuannya tercapai kan bisa di refund kan harusnya. Oh, aku tak tahu. Oke, bisa tapi duitnya balik ke yang beliin. Oh. Ya, seingatku bisa. Refund ini maksudnya balikin gamenya ke orang. Bukan. Kalau di Steam itu kan kalau misalnya kita beli game, terus misalnya kita mainin dan terus kita kayak nggak puas, kalau misalnya di bawah 2 jam masih bisa di refund. Nanti duitnya balik. Terus gamenya ya hilang dari library begitu. Ya. Terus duitnya ini kamu beliin orang game, terus dia ngancem mau refund begitu. Kalau gitu berarti orangnya tidak bersyukur gitu dengan rezeki. Dan rezeki tidak akan datang untuk kedua kalinya kalau dia begitu. Oke, kayaknya ada sesuatu yang tersimpan dalam. Apa ini? Jangan-jangan pengalaman temen lagi? Wah, apakah iya, guys? Kalau yang ngasih minta refund juga bisa langsung ditarik dari penerima. Ada drama kah? Aku kepo. Korek terus. Ini gimana kah? Apakah ini jangan-jangan pengalaman dari teman Morgan? Teman-teman Artax. Kok Morgan? Mungkin itu pengalamannya Kaluna, mungkin dia cerita di sini gitu. Mungkin minta pendapatku kan gitu. Jadi aku kasih aja pendapatku gitu. Ada pertanyaan selanjutnya dari Lunasi.
Aku hanya membacakan pertanyaan ya. Oke. Masih bersahabat nggak sama temennya itu, Tax? Nah, temen yang mana gitu? Aku sih masih bersahabatan dengan orang-orang yang masih sering kontakan sama aku ya. Mungkin kalau dia pergi mungkin kan seperti aku bilang tadi di awal kan. Mungkin aku orangnya nggak asik gitu kan. Nah, kalau aku orangnya nggak asik mungkin dia pergi gitu. Cari orang yang lebih asik gitu. Nah. Ini penekanan asiknya agak khas sekali nadanya. Iya, karena aku kan orangnya nggak asik gitu mungkin, guys. Oke. Jadi mungkin dia cari teman yang lebih asik dari aku. Oke. Ada penekanan, ada. Dari tadi asiknya itu jelas penekanan Oh, jelas. notasinya. Anda jadi korban, saya hampir jadi korban. Wah, Asik pakai Z, asik. asik. Biar keren ya. Betul. Jadi dia nggak asik, Tax. Aku yang gak asik. Makanya kan mungkin dia pergi kan. Aku kan masih kontekan sama teman-temanku yang sering kontekan sama aku gitu. Oh. Gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Belum ada pertanyaan dari viewer lagi. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Oh, BTW hujan. Semoga tidak kenapa-kenapa ya. Sudah hujan dari jam 2-3 siang sampai sekarang. Tadi berhenti-berhenti. Di Bali lo baru hujan Mas Ali kemarin. Di sini udah Setelah hujan sekian lama. lama. Tadi malah aku kayak berpikiran kalau misalnya terlalu lebat apakah tidak kenapa-kenapa ya dengan streaming, tapi semoga nggak kenapa-kenapa. Kita lanjut ya. Ada komentar, jawaban terlalu diplomatis, kecewa penonton. Lah. Oh, ada pertanyaan dari viewer. Sebentar ya. Pertanyaan dari Lunasi, gimana itu tiba-tiba jadi streamer on cam? Tiba-tiba ada keberanian apa gimana? Nah ini kan pertanyaan yang tadi udah kejawab kan sebenarnya kan. Karena kebetulan baru ada kamera gitu. Jadi kan kameranya aku beli kemarin kan gara-gara tes BUMN itu kan. Ya. Nah tes BUMN itu setelah kepake kan nganggur dan nggak kepake lagi. Jadi aku pakai aja pas nge-stream on cam aja sekalian gitu. Daripada nggak pakai. Oke. Daripada kepake buat event tahunan doang kan gak enak gitu. Percuma belinya gitu. Ada komentar Henry Cavill, tak lu asik orangnya, asik sendiri tapi. Aku baca komentar aja ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan aku selanjutnya, what is the most memorable moments after streaming all this time on Twitch? Apakah momen paling mengesankan? Memorable moment. Kan udah hampir 1,5 tahun ya? Iya, 1,5 tahun. Itu paling memorable itu pas aku bisa selesaiin game Souls-like ya. Sebenarnya aku gak pernah kepikiran aku bisa menyelesaikan sebuah game Souls-like gitu. Tapi kan ada banyak ya yang kamu selesaikan kayaknya, dan bukan yang kamu mainkan Souls-like. Enggak, Souls-like pertamaku itu Elden Ring, Mas Adli. Oh, sebentar. Kalau pertanyaannya yang paling mengesankan dan jawabannya menyelesaikan game Souls-like, berarti semuanya mengesankan. Enggak, itu yang paling mengesankan itu pertama kalinya itu. Aku bisa selesaikan gamenya itu loh. Oh. Waktu Elden Ring pertama kali itu, wah itu game yang aku beli dan aku sangat menyesal gitu loh. Aduh, kenapa aku beli game ini ya? Aku kayaknya gak bisa tamatin nih game gitu. Tapi nagih sampai ujung. Oh iya, tapi setelah itulah di Discordnya Kaluna setiap ngomong sama teman-teman di sana, mereka kasih, oh kamu harus kayaknya gini gitu, dikasih masukan, dikasih guide segala macam. Akhirnya aku ketagihan main sama gamenya kan, ku jalanin terus gamenya sampai akhirnya bisa tamat. Itu kan berkat bantuan mereka juga gitu. Oke. Berapa lama kah selesai? Wah, baru kayaknya 3 bulan kayaknya. 3 bulan atau 2 bulan itu ya. 3 bulan? Yes. Oke. Lumayan lama itu. Ada komentar. Soalnya dia masokis. Wah. Maso. Aduh. Enggak dong. Selain yang menyelesaikan Elden Ring, apakah ada yang lain? Apa lagi ya? Gak ada kayaknya. Katanya dia mau namatin Elden Ring dalam satu stream, Mas. Buset, ngeri juga itu. Kamu BTW kalau misalnya ada kayak nggak ada
plan ke depan untuk kerjaan DKK, apakah ada rencana subaton? Kan soalnya ditanya, kan komentarnya begitu ya. Katanya dia mau nampatin Elden Ring dalam satu stream. Artinya akan subaton dong. Subaton ya? Full. Kayaknya sulit. Kenapa sulit? Karena aku nganggur pun itu sebenarnya nggak diam di rumah doang gitu. Ada kerjaan-kerjaan yang harus aku selesaikan. Oh, I see. Berarti tidak mungkin duduk satu kali sesi doang. Agak sulit ya. Mungkin ada, cuma jarang gitu loh. Oke. Lupa kancingmu. Ini apakah ada momen mengesankan yang lain? Apa ya? Avi kali, momen pas waktu Avi itu. Karena susah kah nyapainnya? Lumayan ya. Itulah kenapa aku bilang kalau nggak ada komunitas kan agak susah gitu untuk Avi. Kemudian akhirnya sampai di September. Yes, dapat di September Avi-nya. Lumayan lah itu, lumayan. Lama. Lumayan lama. Dari Maret itu ya, Maret atau April aku mulai streamnya tuh. BTW kalau misalnya mau baca komentar boleh ya. Ada berapa komentar ini di komentar. Sambil aku baca komentarnya. Aku baca juga ini. Kita lanjut, ada 2 pertanyaan dari viewer. Ada pertanyaan dari Angkero Gun. Apa pandangan pertama kali Bang Artak ke Mas Adli? Pandangan pertama kali ya? Kamu ketemu aku kapan kah? Wah, kapan ya? Kayaknya aku waktu itu karena raid kesini deh kayaknya. Entah siapa yang nge-raid kesini gitu. Gue bilang, wah nih orang apa ya, maksudnya sekali nge-stream itu main game banyak banget gitu. Aku kaget loh, aku baru pertama kali lihat orang nge-stream main banyak game gitu. Ternyata kan sambil Mas Adli ini juga kan, kadang-kadang dapat review code kan, Mas Adli nge-review juga kan sekalian kan. Betul. Terus aku bilang, oh ternyata memang streamnya kayak gini gitu. Streamnya nge-review game sama nyoba nge-review game gitu loh. BTW kamu nggak orang yang pertama basically ngomong kayak gitu. Banyak yang bilang gitu juga. Kayak orang-orang pertama kali datang kemudian ngelihat main game sebanyak itu nggak capek. Iya. Udah pasti seperti itu impresinya, karena waduh listnya banyak banget nih mau dimainin gitu. Iya, biasa kan Mas Ali mainnya udah malam-malam kan. Betul. Bilang, set ini orang main sampai pagi dong berarti gitu. Kadang-kadang kan aku sebelum berangkat gawe kulihat Twitch lah iseng gitu. Mas Ali masih nge-stream gitu. Wah, maksudnya ada energi gitu loh Mas Ali buat nge-stream sampai pagi selama itu gitu, dari malam itu. Betul. Apakah memang Mas Adi memang di nge-spare waktu pas malam gitu sampai pagi buat khusus nge-stream gitu memang? Soalnya aku nggak bisa stream di selain malam. Basically kalau misalnya di luar malam ribut. I see. Dan bukannya aku yang kayak itu, bukannya aku kayak apa sih? Viewernya bilang nggak apa-apa kalau misalnya ada suara-suara mereka nggak keganggu, tapi akunya yang keganggu. Jadi aku di sini. Jadi kalau misalnya pagi sampai siang aku nggak nge-gym, aku tidur. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Boleh. Ada pertanyaan selanjutnya dari Night Ouroboros. BTW gimana usaha pendekatannya? Udah jadian kah? Wah. Apa mau jawab yang mana lagi kah? Maksudnya gimana nih pendekatan? Soalnya kok kayaknya banyak kali kayaknya umpannya. Serius? Kalau pertanyaannya ini enggak, kan aku udah sama kalian juga guys, teman-temanku di Discord Lunasi kan, kita kan berdekatan guys, kita kan masih dalam masa pendekatan juga gitu. Oh berarti mereka ini tahu tapi mereka ingin menggiring. Kira-kira jawabannya apa? Dan status sekarang gimana? Statusnya masih teman guys, teman. Oke, jago banget Tax. Angkat aku jadi muridmu. Halah kentut. Aduh, gile. Lihat senyum-senyum cabul dia. Wah. Ini interview kehidupan pribadi kah? Kan topiknya lagi hal-hal yang mengesankan selama stream kan ya? Oh ini sebentar. Aku lanjut ke pertanyaan Semish Ismi dulu ya sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kan ini Luna ya abis ini. Aku ke pertanyaan dari Semish dulu ya.
apakah pernah deket atau lebih dalam tanda kurung lebih dari sekedar teman dengan seseorang gara-gara streaming? Apakah ini yang dari tadi di kode-kode ini orang yang sesama streamer? Sebenarnya sih deket sama orang gara-gara streaming itu lebih dari teman, maksudnya nggak ada ya. Sebenarnya Nggak ada? semuanya iya, maksudnya semua tuh sekedar teman gitu, teman main, teman mabar gitu doang. Nggak ada lebih dari itu. Oke, jawabannya Ngeri. jawabannya memang semoga lolos CPNS ya. Wah jelas harus. Sudah Tapi pandai nanti giveaway berkilah. MHW nih, aduh. Betul. Nanti harus giveaway MHW. Teman main kan lokasi mainnya bisa beda-beda. Wah, Waduh, betul. mau spill sendiri atau viewer yang spill? Ngeri juga. Main sepal-sepil ya. Gua sih tiap ada lo di VC sih mending langsung live tag. Kenapa? Udah itu kenapa tuh Bang For? Kenapa? Kenapa bisa gitu? Kurang nyaman kah menjadi obat nyamuk di antara. Wah ngeri juga nih. Ada Nggak komentar ada. lagi di atas sebenarnya tadi. Lagi LDR Bali Jogja kah? Apa iya guys? Nggak ada. Aku baca komentar aja ya. Mhm. Lihat aja sendiri kelakuannya Mas. Bagus, pancing terus. Aku hanya baca komentar ya. Oi, jelas. Ada. Kita Ada balik bener ya. loh. Kita balik ya. Ada Hmm. pertanyaan dari Lunasi Hmm. tadi. Hmm. Aku denger-dengar bakal giveaway Monster Hunter Wilds untuk 10 orang. Bukan 10 orang, satu orang yang beruntung. Itu Satu pun harganya kalau berapa kah? 800.000 sih, 800-an ribu. Wih, banyak ya. Berarti Lumayan. kalau lumayan. misalnya 10 8 juta. Iya makanya berat. Satu orang aja guys yang beruntung. Itu pun kalau aku ada rezekinya guys. Makanya doakan aku, semoga aku rezekinya banyak gitu guys. Dan Oke. bisa giveaway 1 kopi Monster Hunter Wilds. Oke. Bang Arta tersipu-sipu. Lucu. Good luck ya, semoga jadian Bang. Ngeri. Masa satu orang MHWL aja kok. Bisa Buset. ginjal masih bisa, masih 2, bisa lah beli 20. Enggak, itu naik ngomong tuh dari orang yang ini ya, sering giveaway orang ya gitu. Ngomong 1 doang gitu. Waduh. Ya Anda kan setiap hari nge-give 1 orang ya, 1 hari 1 orang gitu. Aku nggak bisa naik. Ini semakin lama kamu memang benar-benar kena roasting gara-gara hubungan yang masih dalam pendekatan. Ngeri. Aduh, takut sekali. Kita lanjut ya kalau begitu ya. Mumpung belum ada pertanyaan lagi dari viewer. Oke, boleh. Pertanyaan dari aku. Apakah momen yang paling menyenangkan dan menyedihkan selama streaming di Twitch? Jangan-jangan menyenangkan sekarang bisa PDKT dengan seseorang viewer di platform ungu tapi streamer di platform merah. Enggak dong, bukan seperti itu. Itu tidak Nah. masuk hal yang membahagiakan. Enggak, maksudnya kan aku streaming kan biasa kan untuk ya menghibur diri sama menghibur kalian, guys. Iya kah? Iya, bener. Itu sukanya. Dukanya itu nggak ada, guys. Karena aku tuh dukanya itu pas beberapa bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu tuh bulan kemarin ya. Itu dimana Twitch itu kayak diserang bot gitu loh. Oh? Maksudnya kayak di chat gitu banyak kali bot muncul di chat gitu, nawarin ini nawarin itu gitu. Oh, Itu cukup I menyedihkan see. ya. Kenapa untuk menyedihkan? Maksudnya kan itu sangat merusak flow chat ya. Oke. Tapi Itu kamu sih. nggak kayak di filter gitu kah? Memang bisa. Bisa, kan bisa di filter di moderasi ya, yang chip viewer. Itu kan maksudnya. Oh bisa di ini. Coba aku nggak pernah ini sih ubah-ubah. Bisa. Kamu kalau Settingan-settingan. misalnya ngelihat aku streaming jarang ada yang begitu kan? Paling sekali sebulan 2 bulan Makanya iya. Tapi coba aku karena bisa di filter. oh bisa di filter. Ya namanya saya juga streamer mas. Udah 1,5 tahun masih magang. Ya dah, aku kan streamnya jarang-jarang juga Mas Adli. Nggak Oke, terus. Ada komentar, dukanya pas alat reon itu apa? Bukannya pas alat reon. Aduh, yang mana lagi nih?
Itu apa? Siapa? Oh, aduh. BK itu saat mulai bareng, pas ending malah pisah Discord malah. Siapa Ini tuh naik siapa? temanmu naik? Sedih banget ya tuh naik temanmu itu naik. Ini Yang sabar naik apakah temanmu. apakah gara-gara nggak asik lagi jadi pisah Discord? Kakakmu. Oh, kakakmu dia bilang. Kakaknya Bukankah? Hah? Enggak. Dia Terus doang. yang Nah. terus yang happiest moment ini yang tidak termasuk. Ah, ini ada komentar lagi, ada yang udah sampai private check kok teleponnya. Waduh. Apa itu? Apa Tapi itu serius, Bruna? seandainya ya Hmm. bertemu dengan tambatan hati yang memang Hmm. hingga akhir hayat nanti, yang hanya merupakan viewer di sini tapi streamer di sebelah, apakah akan menjadi momen paling membahagiakan? Kayaknya sih nggak tahu ya, kayak biasa aja sih kayaknya sih. Oh, belum yakin kah kira-kira? Bisa dibilang seperti itu. Pendekatannya ada tapi kayak belum terlalu yakin, begitu kah? Ya, masih belum yakin lah. Oh, Ayo oke. teman-teman, mari kita bahas yang lain aja. Jawaban tidak memuaskan. Bisa kok. Aduh, kocak. Baiklah. Semoga lancar ya, diberikan kelancaran. Iya, amin. Mas Adli bimbing dia, Mas. Kemana mau aku bimbing? Aku single sendiri aja kayak gini, nggak ada kenapa-kenapa. Astaga. Aduh. Aduh, jangan guys, jangan. Aduh. Mari kalau begitu kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Kalau bisa membandingkan diri sendiri dengan 3, 6 bulan atau 1 tahun yang lalu atau pas awal-awal mulai, apakah yang kira-kira bisa dibandingkan? Dibandingkan ya. Apa ya? Dari segi komunitas apakah ada yang berkembang? Udah pasti dari komunitas tuh udah pasti ketemu ini kayak Kaluna dan teman-teman di servernya Kaluna, terus ada viewer dari channel lain, itu kan lumayan nambah ini ya, nambah pandangan baru kadang-kadang kan. Mereka juga kadang-kadang kan kasih masukan. Kayak aku biasa main Elden Ring itu kan, mereka biasa, bang sini bang gitu. Aku kan nggak masalah dengan backseating ya, Oke. aku nggak terlalu masalah dengan backseating. Jadi karena mereka kasih masukan, aku bilang oke, begini ya guys gitu. Jadi itu sebenarnya membantu aku juga dalam menyelesaikan game-gamenya gitu. Oke. Karena emang Souls-like itu memang bukan, kalau jujur memang bukan tipe gameku sebenarnya. Cuma pinagih gitu loh, nggak ngerti aku kenapa bisa seperti itu. Oke. Kalau bukan tipe gameku tapi nagih untuk dimainin, untuk ditamatin maksudku gitu. Terus tipe game kamu apa? Biasanya aku main itu The Sims, bangun-bangun gitu loh. Soalnya kan Simulasi gitu. aku lihat-lihat kamu tuh klipnya itu doang. Iya. Karena itu mereka dapat momen-momennya kan pas aku stream kayak gitu. Souls-like gitu. Bohong terus kamu scam. Iya, Dari segi klip-klip aku banyak ketemunya. Ya, Souls-like kayak game doang. Souls-like semua, iya. Karena kan pas Souls-like itu mereka ingin melihat ekspresiku, hal konyolku gitu kan. Oke, lihat dia nagih katanya, tapi radahan ditinggal berbulan-bulan. Apa itu radahan? Itu final boss ini DLC. Kenapa tidak diselesaikan? Apakah takut Udah selesai nanti? Oh, Udah selesai. Baru kemarin makanya aku uninstall gamenya, terus aku cobain ini open beta test MH Wild. Oke. Kita balik ya. Tadi ada komentar sebenarnya. Berat badan. Apakah berat badan dari awal streaming sampai sekarang berubah? Berat badan? Oh jelas. Berat How? badanku udah jauh banget. Dulu berat badanku pas awal tahun ini 80 kan. Sekarang? Sekarang udah 100-an. Heh. Cepat banget, iya karena kan udah aku bilang tadi Mas Aldi. Kita ngomong tadi pas
di belakang atau di depan ya? Yang aku bilang karena kerjaan banyak, jadi kadang nggak bisa ini olahraga lagi gitu. Dulu kan aku masih sering lah main basket bareng temen, futsalan, sama lari di renon. Ini Iya. duduk doang nambah. Duduk nyemil kan di kantor nyemil mulu Mas Adli. Iya betul. Apalagi kalau kerja kayak duduk Iya doang gitu. kerja dorok doang gitu kan, kadang pusing kan sama kerjaan kan. Itu Oke. salah satu cara buat nenangin kan ngemil gitu, ngemilnya nggak berhenti gitu. Oke. Aku bisa Semangat. Aku ya, bisa hampir. Kenapa? Aku bisa hampir. Oh bisa hampir habis tuh 50.000 sehari untuk jajan, 50.000 sampai 100.000 per hari gitu. Wih, kaya ya. Wah nggak kaya, kebetulan ada rezeki aja. Oke. Beli apa kah kalau ngemil doang? Kayak martabak begitu kan? Coklat gitu. Oh enggak. Karena itu masalahnya tahu nggak sih ada potato bread. Hah? Gam- Yang tipis-tipis itu ya? Iya. Gamci ya namanya, ya Gamci kalau nggak salah namanya. Aku kebayang. Nah itu enak banget tuh Mas Ali, sumpah. Masa ngemilin itu doang bisa nambah berat badan? Wah itu kan gula Mas Ali, gula. Terus ya manis-manis gitu loh. Karena kalau Serius? manis-manis tuh kayak fresh gitu, pikiran gitu. Iya. Serius Iya. coklat gitu. Kayak nambah adrenalin doang? Iya. Oh, dia ngemilinnya selusin sekali makan. Wah, Oke. enggak dong. Beli apa 100.000? Kotak Iya, doang gitu. ngemil 3 juta per bulan banyak ya. Bahan dan modalnya. Banyak kalori masuk tapi nggak dibakar mas. Iya, Sekarang maksudnya berarti kan sekarang berarti 100. makanmu. Iya 100. Oh. Beras tuh 100. Makanya tuh Pantes. beberapa bulan terakhir itu Hmm? kepalaku pusing setiap bangun pagi. Itu tandanya aku udah agak sehat banget itu. Kebayang. Dulu tuh gak pernah bangun pagi pasti fresh terus gitu. Coba ini, apalagi kalau nggak minum kopi ya pagi hari, wah pusing sampai kantor tuh pasti pusing banget tuh. Oke. 3 juta lebih gede daripada UMR tempat saya. Waduh. Lebih banyak dari aku jajan belanja. Kan berarti kaya, berarti bisa GA10 mH well. Kolesterol itu kah? Bisa Tandanya udah jadi ya. Aku umur takut sih. soalnya keluargaku itu ini riwayat kolesterol, riwayat gula lah. Kamu nggak ngetes kah? Aku takut. Jujur aja aku takut sudah ya. Why? Kalau nggak salah kolesterol itu cuma titik doang deh kalau nggak salah. Aku tes darah aja. Ini masa di apa lari-lari mulu pas kapan itu ya? Itu terpaksa aku tes darah karena mau ngapain pokoknya. Oh. Itu walaupun cetik gitu. Tapi aku takut. BTW ini riwayat gula. Kolesterol tuh lemak ya? Bukan Ya, kolesterol. diabetes, beda ya? Oh ya. Aku mau Pokoknya ngurusin Morgan doang. Tapi Penyakit. kalau aku inget ngetes untuk kolesterol tuh kayaknya cuma darah doang deh bisa ngelihat, dan itu kayaknya cuma ditusuk doang. Dulu Seingatku sih kalau dulu sih gini ya, dulu kayak perlu disuntik dan diambil pakai tabung reaksi gitu loh banyak. Iya ya. Tapi kalau seingatku memang segitu. ya, Nggak sih? tapi kalau sekarang kayaknya ditusuk dong kayaknya sedikit cukup. Udah Iya. canggih. Bukan untuk tes darah itu. Oke. Iya tapi tes darah kayaknya bisa begitu juga. Kalau nggak salah LDL dan segala macam juga bisa begitu. Kalau nggak Kalau- salah. Aku ingat tes darah kan cuma stick gitu sedikit doang kan baru ditempel gitu. Betul. Plus kalau nggak salah tahun ini kan tahun depan kan ada program baru dari pemerintah yang kalau Iya. ulang tahun bisa ngecek kesehatan. Aku baru tahu itu. Nanti coba deh aku searching gitu. Boleh lah itu. Boleh, lumayan kita ke atas lagi ya sebentar. Astaga. Komentar di chat room. Wah, mengerikan semua ini. Chill. Cek darah disedot tak sekarang. Siapa yang sedot? Aduh, kita ke atas lagi ya. Ada komentar tadi, semangat gymnya. Mainin perasaan dia sukanya mas. Wah. Makanya semua tikungan ada ya. Kayak rasa-rasa ada yang mau kutanyain tadi, tapi aku tidak jadi. Kayaknya nggak kebayang hubungannya apa. Anyway, kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari viewer ini.
Clean Plan 0803 menanyakan main Dota bang. Dota, aduh, kalau game kompetitif tuh aku udah gak kuat lagi guys main game kompetitif. Gak tau deh, cepet banget burning out gitu. Tapi Dulu kan aku main R6 Rainbow Six kan. iya, Ya, tapi itu kan R6 suka. Rainbow Six. Tapi sekarang aku udah gak main lagi. Udah burning out aku mainnya. Oh. Baru main sejam 2 jam gitu kayak oh Capek. my god. Capek banget gitu. Baru sejam 2 jam. Dulu aku anaknya AOV banget tuh kan. OV? AOV. Arena of Valor. Oh, aku pernah Game dengar. MOBA di HP. Oke. Itu setiap ada jam kosong pasti main tuh AOV mabar. Jam kosong dikit mabar, jam kosong dikit mabar. Sekarang itu udah nggak bisa lagi, udah kayak aduh capek banget mainnya gitu. Energinya terkuras gitu. Oke. Ini ada komentar, udah terlalu jago jadi nggak merasa tertantang. Waduh, bukan sih. Aku mainnya cupu nggak. Aku mainnya nge-troll lebih tepatnya sih. Lebih sering bikin teman kesal. Oke. Artax usil kematian MOBA guys, unfriend aja unfriend. Kamu BTW berarti nggak main Dota? Iya, Dota aku nggak main. Dulu nggak pernah coba juga berarti? Cobain karena dulu diajak sama temen kan. Tapi lumayan lama loh satu gamenya itu loh, bisa berjam-jam gitu kan. Pernah aku main sekali, 2 match deh. 2 match aku main pakai akunnya dia. Astaga, ini main berjam-jam gitu kan. Satu 30 ronde menit kan lama ya? Iya, lumayan lama itu. Makanya di mana itu masa-masa aku burn out sama game kompetitif juga kan. Aku bilang, wah ini gila sih di game. Aku nggak bisa main game-game gini lagi gitu. Ini berarti yang apa sama namanya? Game-game kompetitif nggak main-main lagi berarti ke depan. Nggak Masuk ada. game-game baru kayak Stray Nova, kayak Deadlock. Nggak Itu tertarik. kayak nggak tertarik aku. Udah skip ya. Aku mainnya sekarang ya game-game santai gitu. Game-game itu simulasi gitu. Itu lebih sering sebenarnya aku mainin. Oke, ada komentar. Sekarang ada mode turbo tax di Dota. Aku kemarin coba Dota pakai yang turbo. Mode turbo. Oh iya itu aku tahu tuh. Mode yang ini kan. Mode yang nggak terlalu lama kan, nggak mode Betul. biasanya gitu kan. Sebentar Ya, doang. tapi ya udah burn out, yes. Nggak bisa aku main game ini kompetitif lagi. Oke, ada komentar juga tadi. Energinya udah kebuang buat mainin yang lain. Kan maksudnya kan ada kegiatan IRL guys, energinya kan udah kesana juga gitu. Oke. Apa mainnya kan juga main yang santai-santai aja lah gitu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kapan ke Jogja? Kapan? Belum pernah ke Jogja tapi. Aku aja di seluruh Indonesia ya, aku baru pernah ke Kota Kupang dan Bali doang. Hah? Iya. Dua doang? Iya. Why? Karena kalau dulu ya aku tuh memang nggak suka jalan-jalan orangnya. Waktu aku Sebentar. masih di ini ya di NTT. NTT iya, Oke. itu aku nggak suka jalan-jalan, lebih sering di rumah lah. Oke. Kalau keluar pun biasa kayak main futsal, main basket gitu sama teman-teman atau ke sekolah gitu doang. Kalau jalan-jalan paling di sekitar Kota Kupang doang, nggak pernah keluar kota jauh-jauh gitu loh, nggak pernah. Oke. Dulu nggak suka jalan-jalan. Sekarang masih nggak suka jalan-jalan. Oh sekarang sering jalan-jalan malah, karena gimana ya? Mungkin karena baru rasa sekarang ya, kayak sebenarnya tuh agak menyesal juga dulu waktu aku di NTT tuh aku nggak jalan-jalan gitu, nggak terlalu explore daerah sana. Padahal di sana bagus-bagus sebenarnya tempat-tempatnya gitu, banyak Iya, pariwisata juga sebenarnya. Cuma ya gitu, lebih besar ego untuk aku di rumah gitu daripada keluar jalan-jalan. Terus kalau misalnya ke Bali selama domisili di Bali 7 tahun nggak kemana-mana juga? Mana-mana. Aku paling jauh tuh pada ke Singaraja, udah pernah ke Singaraja, ke Negara. Hampir semua daerah tuh aku udah pernah kunjungi selama di Bali. Oke. Cuma memang menyesalnya tuh waktu aku di NTT, aku nggak terlalu explore gitu loh. Ada Padahal- komentar. Padahal Padahal di sana pariwisata banyak. iya pariwisata banyak. Apa namanya, tempat-tempat spot foto bagus juga banyak, tempat-tempat nongkrong banyak sebenarnya. Ya, cuma gitu, nggak pernah explore aja. Paling
dulu teman-teman sering ngajak, yuk kita kesini yuk gitu. Aku bilang nggak, aku di rumah aja gitu. Oke. Ada komentar sering ke Gili. Gili ini di mana kah? Gili Gili Manuk kayaknya. maksudnya. Gili Manuk pernah, nggak sering juga. Aku paling Oke. sering tuh ke ini, ke Gianyar sama ke Karangasem, karena kan itu kan kampung orang tuaku juga kan. Jadi lebih sering sana dan lebih sering eksplor di sana. Jajan-jajan. Oke. Hmm. Ada komentar lagi, jalan-jalan pakai Google Street View masuk nggak bang? Oh, itu boleh banget tuh. Nah kan, karena ada Google Street View itu makanya malas keluar kan. Jadi bisa ngeliat doang gitu. Iya, lihat-lihat doang cukup gitu. Kita balik ke pertanyaannya, jadi kapan ke Jogja? Ada plan kah? Gak ada sih, tapi kalau ada rezeki mungkin bisa lah jalan-jalan gitu keliling Indonesia. Kan Kayaknya dari boleh. Bali ke Surabaya naik ferry nggak mahal kan? Misalnya kan perjalanannya. Capek sih capek ya. Tapi aku Iya. kayak pernah lihat ada video dari Bali ke Surabaya, apa Surabaya ke Bali pakai ferry nggak mahal. Dari Surabaya ke Jogja kan nggak mahal juga, ada kereta kan? Emang sih, cuma ya itu energi buat jalan-jalannya belum ada. Oke. Kan perlu jalan-jalan kan kita perlu energi juga kan Mas Ali. Ada komentar Jogja mau ketemu siapa Tax? Ketemu Ki Hajar Dewantoro. Fotonya. Yoi. Dari Bali ke Banyuwangi bang, ke Surabaya nggak ada yang pakai ferry. Ah iya itu maksudnya. Sarian tuh Bang Adli aku udah pernah. Kemarin kayaknya pas Lebaran kalau nggak salah aku ngeliat ada yang kayak dari Surabaya atau kemana begitu. Kemudian pakai seharian pakai dari bis, dari ferry, kemudian sampai di sana nanti boleh juga ya. lanjut lagi. Perjalanan capek. lewat darat itu. Ya Tapi capek capek pasti. sih kayaknya. Nggak usah ke Capek Jogja kalau gitu. Kalau ngeliat kayak aja Dewantoro bang foto doang. Kita lanjut kalau begitu. Sebentar, ada komentar tadi sebenarnya. Tadi kan kamu bilang main game-game santai, main Love is All Around, main FMV juga kah? Belum, tapi rencananya pengen main. Oh, why? Love is All Around tuh kayaknya baru sharing sama ini deh, Bang Ford deh. Karena aku sharing library sama Bang Ford kan. Nih, itu kan game Memilih jalan kehidupan kan. Nah, ya, kayaknya pasangan. pengen main deh itu kalau aku lagi pengen chill streaming juga pengen main itu deh kayaknya deh. Oke. Love is All Around. Ada komentar lagi. Kalau main tangannya harus di atas meja ya. Aku tangannya gini deh, tangannya gini. Angkat tangan gini aja udah aku. Oke. Ada komentar. Sini bang ke Jogja, tapi aku Surabaya sih, kata Osmo. Kita ke atas Boleh. lagi. Ada komentar lebih pilih ke Jogja atau Madiun, Tax? Madiun. Madiun itu tempatnya Wah. si Robi, bukan? Iya. Kalau aku dijamu sama hostnya sih boleh ya. Kalau Sama nggak tuan dijamu, rumah. nggak usah. Malas banget aku. Aku memang kan sukanya dijamu. Oke. Sini bang ke Surabaya. Aku emang Surabaya. Boleh tuh. Kalau aku lihat di map Surabaya lumayan dekat ya dengan Bali ya. Iya kan deket ya. Ke Madiun bang, temenku anak Madiun mukanya mirip banget asli, mana PNS pula. Iya kan. Temannya Osmo. Deket Ngeri kok. Aku ke Bali cuma sejam. Pilih ketemu calon atau ketemu kakak? Ngeri. Cuma panas dikit aja di Surabaya ya maksudnya. Di Bali juga panas sih. Kayaknya di mana-mana juga panas deh. Kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Luna sih. Jadi masih chat-chatan gak rutin dengan si dia? Ini karena ibunya kepo masih ya. Udah Masih, jawabannya itu Iya. doang. Masih ya. Iya masih ya. Titik. Ya. Gak ada penjelasan lain ya. Iya. Baik. Kita lanjut kalau begitu. Bukan. Pertanyaan selanjutnya dari Night Ouroboros. Jadi kapan ke Sulawesi mau tambang kan? Gila. Aku dapat ini nggak fee nggak kalau ikut ditambang, ngeri banget. Boleh tuh orang-orang ditambang kan duitnya banyak. Sebentar. Ini aku salah klik ya, itu tadi ketekan ya. Bukan. Itu tidak intensional ya, aku salah klik tadi tombol hotkey-nya. Kita balik ke pertanyaan sebelumnya ya. Ada komentar dari Osmo juga.
Jawabannya itu doang. Oh sebentar, aku balik ke komentar dari Nai dulu ya. Roster 42 mau? Itu apakah? 42 apa tuh? V kah? Apakah itu maksudnya? Kurang tahu nih aku deh. Aku juga Roster. tidak tahu. Roster 42. Anyway, kita balik ke atas ya. Oh, 4. Oh. Minggu 4 minggu onset. Oh, gitu maksudnya. Oh, ngerti aku. Boleh tuh. Kalau Memangnya, fullsnya bagus. memangnya kalau misalnya diundang begitu bisa datang aja kah tanpa ada sertifikasi bla bla bla? Nah, nggak tahu deh aku deh. Kan Aku juga Sinek nggak tahu. yang lebih tahu. Sinek yang lebih tahu. Aku juga nggak tahu. Anyway, kita balik ya. Ke yang sebelumnya ada komentar juga sebenarnya. Jawabannya itu doang. Lantas jawaban seperti apa yang kau inginkan udah Adli? Kan pertanyaannya jadi masih cecetan gak rutin dengan si dia? Masih Kak Luna. Ini baru aja tadi cecetan sama si dia. Ini kami baru aja cecetan real. Kira-kira seminggu kita chatan terus sih. Kan bisa gitu ya biar lebih panjang. Ngeri. Jangan, biarkan mereka yang menebak-nebak kita. Tapi kan Masih dijawabnya gitu kan pendek, singkat, dan selesai. Begitu aja ya. Masih titik. Ya, masih gitu aja. Kan kurang memuaskan ya. Pancingannya buat banget udah Adli. Ngeri. Soalnya aku kan dari tadi kan aku basically kayak berusaha untuk senetral mungkin. Tapi kan juga mencoba untuk mengorek-ngorek dengan halus ya. Ya, emang tajam silat emang ini Mas Adli. Tapi dia nggak bisa dikorek-korek dengan baik-baik banget. Jadi agak-agak ya wes lah. Ya, begitulah. Kini kita mancingnya sesuai dengan briefing di grup WhatsApp kan ya. Wah, ngeri orang-orang ini. Ya Tuhan. Baiklah, kita lanjut ya ke pertanyaanku selanjutnya kalau begitu ya. Apakah selama ini, selama streaming di Twitch, ada yang sudah dicapai kah? Apa ya? Afi gak ya? Selain itu nggak ada Itu yang lain pencapaian lagi kah? Boleh, Apalagi? karena kan Avi susah ya. Iya. Afi itu lumayan loh, walaupun kelihatannya angkanya kecil ya. Ya, Angkanya kecil tapi itu kalau nggak ada komunitas ya emang sulit sih. betul. Jadi ya menurutku sih Afi adalah sebuah pencapaian ya untuk streaming YouTube, streaming di Twitch ya. Jadi sebuah pencapaian sih. Oke. Adalah DPT calon. Apa maksudnya DPT calon? Dapat calon gitu. Mungkin ya maksudnya. Oh, dapat calon, bukan daftar pencarian. Sorry. Oh, bukan. DPT mah daftar itu ya, daftar pemilih tetap ya. Sorry, maaf. Oke, jatuh cinta lintas platform stream. Menggiring sekali ibu satu ini. Ngeri. Kita kembali ya. Ada pertanyaan dari viewer. Dari Osmo Stream. 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Bagaimana menurut Tuan Tax? Betul. Karena apa namanya tuh? Agak ngeblank detar. Serius, ini adalah jeda paling lama selama ini ya dari tadi kita ngobrol. Karena memiliki musuh itu tidak enak, guys. Kenapa? Kan tidak semua orang akan selalu disukai semua orang. Betul. Memang ada pepatah mengatakan bilang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Karena pasti ada aja orang yang masa tidak senang ketika kita menyenangkan orang lain kan. Betul. Tapi Tapi karena ini pengalaman dulu aku waktu SMA ya. Jadi bukan SMA, ada SMP. Jadi aku punya temen dekat banget dulu. Sering pulang bareng, ngapa-ngapain bareng, nongkrong bareng segala macam. Tapi pas ini gara-gara biasalah masalah satu cewek kan jadinya kan. Kita jadi renggang jadinya. Oke. Itu karena sering jalan bareng dulu, ngapa-ngapain bareng, jadinya kan agak kagok kan jadinya kan. Itu nggak enak banget tuh. Jadi kayak awkward kita mau ngapain. Padahal satu sekolah juga kan, satu sekolah jadinya kan. Selama kita masih sekolah di sana kan jadinya awkward gitu. Makanya itu nggak enak banget, memiliki satu musuh itu sangat tidak enak guys gitu. Apalagi orang dekat menjadi musuh begitu ya. Iya betul banget. Oh, seperti beberapa pengalaman beberapa bulan atau tahun terakhir sepertinya ya.
Bisa jadi seperti itu mungkin ya. Oke. Semoga bertemu dengan komunitas yang asik ya. Wah, asik banget gitu. Harus Oke. asik soalnya. Terus ceweknya milih siapa? Ya, begitulah. Ceweknya sih milih dia ya guys, karena aku kan terlalu ganteng ya. Apa maksudnya? Jadi dia milih yang lebih sering sama dia gitu. Oke. Yang nyaman memang akan beda Iya. dengan yang selalu ada. Betul. Yang selalu ada akan menang gitu. Daripada yang Oke. ganteng banget kayak aku gitu. Oke. Aku baca komentar dulu ya di bawah sebelum ke atas lagi ya. Boleh, Kamu terlalu baik. Roti sepan pun meleleh. Kamu terlalu baik buat aku. Oke, semoga kamu dapat yang kriminal. Ada Kalau komen- dulu kan aku mau fokus ujian dulu. Nah, itu jadian sama teman anjing. Oh, Aduh. ini pengalaman temennya kan? Pengalaman teman, masalah pengalaman teman gitu. Ada cerita Oke. gitu. Oke. Ada komentar lagi. Loh, kok nggak mau sama Henry Cavill? Merek sendal dong. Ya Tuhan. Aduh, capek. Kita ke atas ya. Ada komentar karena circle streaming Twitch Indo ini kecil banget ya dibandingin YouTube. Jadi kalau ada senggolan sekecil apapun pasti ada aja tahu-tahu nyebarnya kemana aja. Cewek lagi. Kalau dalam konteks streaming gimana Tuan Tax? Streaming ya. Ya itu seperti aku bilang lagi. Mungkin karena dia udah anggap aku tidak asik. Ya, mungkin dia cari yang lebih asik gitu dari aku mungkin. Jadi ya udahlah daripada dipusingin kan. Biarkan dia mencari orang yang lebih asik daripada kita kan. Berarti Kita mah tetap asik sama yang udah ada aja gitu. Gak usah lagi pusingin yang pergi mencari yang lebih asik gitu. Oke, berarti move on saja dan Yo, biarkan berlalu. betul. Oke, let the past in the past begitu ya. Yoi, betul sekali Mas. Oke, well noted Tuan, kita asikin aja. Oke. Kita asikin aja. Ada komentar di atas sebenarnya. Maunya sama Henry Bata. Gitu. Aduh. Bentar lagi keluar ini Henry Homipet. Capek. Aduh. Kita lanjut ya. Ada pertanyaan selanjutnya tapi untuk aku ini katanya. Pertanyaan untuk Mas Adli. Mas Adli udah pernah denger soundboard suaranya Artax? Di Discord kah? Belum. Kalau di channel aku nggak ingat lagi yang mana. Kayak aku Baiknya jangan. jujur aku kalau misalnya lurking atau kayak nonton si Artak diam-diam kayaknya jarang lihat orang kayak nge-redeem channel point. Kalau di Discord aku nggak tahu. Tapi kalau di Twitch sih aku lihatnya dia itu identik dengan moderator yang suka shout out orang-orang tertentu. Oh jelas. Begitu. Shout out ilmu pengetahuan. Sama lah kayak channelnya si Robby. Kan kadang-kadang juga shout out tertentu ya yang nggak ada di chat room. Tiba-tiba muncul shout outnya. Terus aku lihat nih siapa. Shout out ilmu pengetahuan itu bang. Ya tapi kalau yang di soundboard aku belum pernah dengar sampai sekarang. Ada ya. Plus mostly aku kayak nggak jarang join VC kok kayaknya teh. Ya kan jarang banget kecuali emang masuk. Dia di serverku cuma belum pernah denger aja spesifik suara Artak. Iya belum, betul. Terakhir aku kayaknya join VC di tempat Luna kayaknya yang itu yang pas masih ada soundboardnya Kaze dan Rargas tidur. Itu kan kayak kereta api ya. Sering Nah, diulang-ulang. Sebaiknya jangan Mas Andi. Sebenarnya jangan gegabah udah ada. Baik kita lanjut kalau begitu ya. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Ini pertanyaan terakhir, betul. Apakah ada golden plan di masa depan? Atau ada impian dan harapan yang belum terrealisasi? Ini jangan-jangan nanti bagian pertanyaan kedua ini pasti digiring lagi. Mau ke Jogja pindah dan ke Madiun. Ini untuk Twitch apa gimana nih? Kan menikah dengan si dia. Aduh. Baru saja. Boleh, kalau misalnya mau bilang untuk di Twitch boleh, atau mau di secara overall juga boleh.
Kalau gitu sih dalam waktu dekatnya memang belum ada planning ya aku ya. Karena jujur aja aku kan streaming tuh jarang kan. Streaming jarang. Oke. Streaming mut-mutan. Kalau pengen stream baru nge-stream gitu kan. Tapi kalau untuk planning di secara overall gitu. Sebenarnya kan pengen banget aku buat bisnis gitu kan. Oke. Tapi udah ada planning sebenarnya. Aku udah mau buat bisnis, udah ada planning. Tanahnya itu udah ada. Oh. Cuma untuk eksekusinya itu kemungkinan 2 tahun lagi, 2 atau 3 tahun lagi baru bisa eksekusi. Oh. Mm. Besar ya bisnis Bapak? Ya lumayan lah, bisnis keluarga soalnya. Oh, wow. Hmm. Memang orang kaya ternyata. Kebetulan aja rezekinya lagi ngalir banyak. Oke. Ini kalau misalnya jadi bikin bisnis segala macam itu plan yang paling besar dalam beberapa tahun ke depan. Itu planku 5 tahun ke depan. Oh, oke. Seandainya tembus CPNS DKK? Bisa lebih cepat kayaknya. Bisa lebih cepat atau bisa cancel gitu. Cancelnya tuh maksudnya bukan dalam 5 tahun lagi, maksudnya 10 tahun lagi gitu. Oh, mundur Karena biar fokus kerja dulu baru nanti lanjut ke ini. Karena di PNS itu kan dia ada banyak surat, kan ya? Ya, dia ada surat itu 10 tahun surat perjanjian 10 tahun dilarang untuk pindah domisili. Nah, aku takutnya misalnya aku lolos CPNS. Aku dapatnya tuh jauh gitu loh dari kota atau tempat planning aku buat bisnis itu. Jadinya kan susah jadinya aku buat jalanin bisnisnya kan. Betul. Jadi terpaksa harus mundur. Misalnya kalau dapat jauh mundur, kalau dapat dekat berarti maju planningnya. Oke. Tuh. Jauh ya ke depan. Iya. Kita balik ke komentar. Apa yang ada yang ketinggalan ya? Kita cuma bisa bilang ditunggu undangannya. Kalau nggak Sabtu, Minggu ya nggak ya? Kalau butuh website buat undangan, wedding, Japri aja Tax, harga temen. Ditunggu stream nikahannya di Artax. Butuh videografer juga ada, musik aman. Wajar lah masa di orang kaya. Tapi itu jauh loh ya sebenarnya planningnya ke depan mau bikin bisnis. Iya, memang harus di planning dari jauh Mas Adli. Ini BTW rencana kayak franchise gitu kah? Kayak Indomaret, minimarket. Itu kan basically kayak kita bisa punya ya, dan kita bisa kayak kerjain orang, karyawan. Bisa. Pengen gitu, cuma aku lihat tempatku yang udah ada tanahnya ini belum bisa. Tapi nggak tahu ya kalau berkembang cepat daerah di sekitar tanahku itu. Tapi bisa aja aku buka franchise kayak gitu. Oke. Kita lanjut ya. Soalnya kan ya maksudnya kan tanahnya masih di perkampungan gitu kan. Iya, tapi nggak ada yang tahu kan di masa depan bikin apa di situ. Makanya kan planning 5 tahunku, oke, tanah ini buat bisnis nih. Tapi kan kita nggak tahu nih kedepannya ada terjadi perubahan apa nih di sekitar tanahnya itu kan. Kalau bisa perubahannya tambah padat atau apa, berarti kayak franchise gitu yang paling cocok. Betul. Paham. Ada komentar Domaret minim dana 400 juta di Jawa. Plus ada luas tanah minimal. Iya, aku udah tahu itu. Aku udah cari-cari juga itu. Wow, memang beda ya. Kita balik ke pertanyaan. Ada 2 pertanyaan dari viewer. Pertanyaan pertama dari Indong. Rencana resepsi di Jawa atau di Bali? Resepsi gimana nih? Calonnya aja nggak ada, guys. Mau resepsi gimana ini? Tapi kalau resepsi udah pasti di Bali lah. Kalau saya untuk nikah kan udah pasti di Bali lah. Kenapa? Ya udah pasti kan dananya lebih minim ya keluar ya. Betul, dan mungkin orang-orang kayak milih untuk tempat pariwisata sekalian. Bisa jadi. Kayak artis pun ke Bali begitu kan? Ya, tapi ya gak terlalu besar juga sih nanti buat acara nikahannya. Karena sebenarnya kan nikahan orang Bali tuh wah gede banget sebenarnya dananya Mas Adli. Why? Bisa sampai 500 juta itu keluar cuma buat nikahan doang. Why? Itu Banten. Setelah itu rentetan acaranya itu. Rentetan acaranya itu panjang, sebulan gitu loh disiapin. Sebulan 2 bulan.
Oke. Dan itu keluar duitnya tuh nggak main-main. Apalagi kalau misalnya, ya biasalah kalau orang tua kan pengen ini kan undang-undang eh, apa namanya itu teman-temannya atau relasi-relasinya itu kan ya lumayan lagi keluar duit gitu. Oke. Walaupun kita nggak sewa gedung ya, misalnya kan orang Bali kan biasanya nikahnya itu kan nggak sampai sewa gedung kan, dari rumah tua orang tua itu aja udah cukup sebenarnya. Cuma ya kayak persiapannya itu tenda segala macam, Banten, terus orang sucinya juga itu perlu dipersiapin, itu panjang banget. Terus kan acaranya kan gak dipersiapin sebulan doang gitu, 2 bulan gitu, panjang pokoknya perjalanan buat nikah begitu di adat Bali ya. Oke. Ada komentar, aku baca komentar ya. Boleh. Jadi ceweknya disuruh lock out. Wah, Ini spesifik sekali ya. waduh. Lah tapi kan Belum Bebek borongan ke Bali dong. Wah, Yang Kan- pesta kalau yang kenapa? kan belum ada calonnya Mas Adli, belum ada. Oh, oke. Aku lanjut ya. Yang pesta kalau nikahan mah cewek biasanya. Biasanya cewek yang keluar banyak duit biasanya loh ya. Enggak. Karena memang cewek cowok itu memang ada acaranya. Kan begini Mas Ali, kalau rata acaranya tuh kayak ada kayak masuk minta gitu kan. Nah itu acaranya di cewek dulu. Jadi cowoknya datang ke sana itu minta ceweknya bawa ke keluarga laki gitu. Oh, Kecuali I see. Kalau ada lagi laki ke cewek itu beda lagi acaranya. Paham. Hmm. Adat kan ya di Minang kayaknya Iya. juga ada yang begitu. Kayak Itu kalau cewek apa laki ke cewek, nah itu baru cewek yang keluarin duit banyak. Nah kalau cewek ke cowok, nah itu cowok yang keluarin duit banyak. Iya, paham. Itu kayak yang dibilang si Osmo. Kalau Padang cewek yang bayar, kalau Sulawesi cowok yang bayar, Panai or something. Sebenarnya kalau misalnya dibilang Padang cewek yang bayar tuh kayak agak generalisir kayaknya. Di beberapa tempat cowok yang bayar juga ada kalau nggak salah. Di sini istilahnya itu maisi rumah atau maisi kamar. Jadi kamar itu kayak dibeliin dan diisi penuh dengan yang ini ya. Itu mahal jadinya. Iya. Ya begitulah ya. Tapi kan sekarang karena zaman udah mulai berubah kan, biasanya cewek juga ada bantu cowoknya biasanya gitu. Dan kadang-kadang bisa diskusi dulu kan ya. Ya diskusi ya dengan keluarga besarnya juga. Oke. Kan menikahan kan menggabungkan 2 keluarga besar kan. Ini BTW jawaban aku tadi mungkin aku salah ya. Kalau misalnya aku tidak ingat, tidak salah ingat. Ada komentar juga, sorry orang Sulawesi nggak relate di sini mahal. Terus kita ke atas Barang-barangnya lagi ya. Serius bet jawabannya udah siap, Lun mau nikah. Nggak, maksudnya kan karena pesta acara-acara gitu kan semua saudaranya itu ikut turun tangan gitu loh. Betul. Kita jadi IO-nya, kita nggak manggil IO. Jadi IO-nya gitu keluarga-keluarganya. Jadi secara tidak langsung kita jadi tahu perjalanan semua segala macam, seluk-beluknya, dana segala macam. Oke. Ada komentar. Kenapa? Nah, biasanya di Bali tuh sistemnya tuh ke sistem gotong royong gitu loh Mas Adli. Jadi misalnya kalau misalnya aku nih nggak bantuin keluargaku ini nikahan, nanti pas keluargaku aku nikah, aku ditontonin doang, nggak dibantuin. Oh, Sistemnya kayak gitu. paham. Ya. Secara tidak langsung kayak impactful ke depan ya. Betul. Jadi kan mau nggak mau kita saling bantu membantu gitu loh. Oke. Hmm. Aku baca komentar ya. Cewek juga ada bantu. Coba lo ngomong gitu di keluarga cewek Bugis, dinyirin sama keluarga besar. Ya itu kan setiap budaya kan beda-beda. Oke. Kita balik ke atas ya. Ada pertanyaan selanjutnya dari Klitopo. Oke. Apa komentarmu sebagai CPNS soal pegawai Kominfo yang kena kasus judol ternyata ada yang gak lolos tes tapi tetap bisa kerja tak? Itu di luar kapasitasku untuk menjawab sebenarnya. Cuma itu emang ya itulah sistem Indonesia guys ya, susah. Jawabannya diplomatis. Iya karena Bagus.
ini kan bukan kapasitasku kan sebenarnya kan untuk menjawab ini sebenarnya. Hey guys, kalau aku jawab dengan serius, channel Mas Adli hilang, guys. Terima kasih banyak kalau begitu. Betul. Jadi tidak ada komentar apa-apa kah terkait ini? Nanti kita bahas aja di ini ya, di Discord ya Mas Rof. Oke. Jangan di sini. Ya. BTW, lah terima-terima aja berarti tak. Jawabannya ada mirip pejabat nih, asik. Ini aku mau ngomong sesuatu ya. Semoga, tapi aku nggak tahu ya. Channelku di follow sekretariat presiden. Ya bener aja nih Mas Adli. Serius? Wow. Kalau misalnya dibuka about pageku, dilihat di latest follower, kelihatan itu ada sekretariat presiden. Apa iya? Kalau diklik itu channelnya tulisannya akun resmi milik pemerintah. Kering. Ngerti guys, gue udah mau bilang. Pelan-pelan aja guys. Pelan-pelan aja tutur katanya. Aduh, ya Tuhan. Dari tutur kata udah PNS banget nih. Pertanda apakah ini kawan? Tandanya diaminin aja guys. Oke. Mas Adli sudah dipantau. Agak bahaya nih. Aduh, mari kita lanjut kalau begitu ya. Dari aku Mari. sudah habis pertanyaannya. Dari viewer juga belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu, apakah kita akan balik ke break lagi? Boleh. Boleh. Sisa satu segmen habis ini. Wah, Oh, tidak terasa. betul. Sudah hampir jam 12. Kalau begitu, setelah ini kita akan break ya. Ada 3 lagu. Ada Good Luck My Way dari Lark and Seal. Lark and Seal. Di request oleh Alex. Ada Whiplash dari Espa, di request oleh Honeycomb. Kemudian ada He plus She sama dengan We. Di request bukan dari Ampersand One. Kemudian kita akan lanjutkan nanti ya Oke. di segmen ketiga. Nantinya masih dengan bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Artax. Selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.